On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube yang budiman. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas video yang telah diupload kurun waktu 7 tahun yang lalu. Video itu menceritakan tentang isi buku yang berjudul Sudah Ada Kehidupan Badannya Sebelum Adam. Namun mungkin bagi pemirsa yang mengikuti atau menonton video tersebut tidak dapat mencerna secara jelas apa tujuan dan detailnya isi buku tersebut. Nah, dalam kesempatan ini dan mungkin ada episode yang akan datang, kita akan kupas tuntas tentang bab per bab mungkin atau isi yang lebih dalam lagi mengenai isi buku tersebut. Nah, untuk kesempatan sekarang ini kita hadirkan narasumber yang menulis termasuk yang ada tertampil di dalam video diupload 7 tahun yang lalu. Oke, ini Bapak Tamrin Zubir yang menulis karya sudah dijadikan dalam bentuk naskah. Namun di sini kita akan angkat isi naskah tersebut. Gini, Pak Tamrin, judul buku itu Sudah Ada Kehidupan Badannya Sebelum Adam. Sepertinya Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Sepertinya ada antarlintas antara surga dan bumi. Itu gimana itu? Baiklah, saya akan menjawab. Sebenarnya judul daripada buku ini yang lebih jelasnya Sudah Ada Kehidupan Badannya Sebelum Adam, kurung orang-orang zalim strip gorila menurut ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan selanjutnya turunnya Adam ke bumi dari surga yang selama ini dipahami oleh umat bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang dicita-citakan semua orang nanti. Setelah diteliti menurut ayat-ayat Al-Quran, sebetulnya mungkin ada sedikit kekeliruan. Yang dikatakan surga yang dimaksud adalah taman. Arti taman dikatakan taman surga karena sangat suburnya apapun yang ada di surga tersebut. Itulah sebabnya dikatakan surga. Jadi kita harus kembali kepada firman-firman Allah yang mengatakan bagaimana Allah menciptakan semula, demikian Allah mengulangnya kembali. Di sini tergambar bahwa alam semesta raya ini yang nantinya akan dihancur leburkan, yaitu kiamat. Karena dikatakan untuk mengulangnya kembali. Mengulangnya kembali inilah yang dikatakan alam yang kedua. Alam kedua inilah yang dimaksudkan alam akhirat, yaitu alam yang kekal abadi, yang tidak akan lagi terjadi kiamat. Disinilah letaknya. Baru ada surga dan neraka. Surga dan neraka. Arti kata itu surga yang dimaksud itu surga yang ada di alam fana ini. Jadi tempat Adam turun bukanlah surga di akhirat. Karena waktu itu kehidupan di dunia baru akan berkembang. Manusianya baru Adam. Sedangkan akhirat setelah alam fana dikiamatkan. Jadi oleh karena itu turunnya Adam dari surga ke bumi adalah surga dunia. Namun kenapa dikatakan surga?
tentu tidak sama dengan kehidupan di bumi yang kita tempati sekarang ini, yang jauh lebih subur, yang apabila menghendaki makan tidak menghendaki usaha, tinggal memetik. Itu yang namanya Kurang surga. demikian. Baik, itu mungkin pemirsa bisa mencerna. Namun kita kembali itu bumi. Bumi itu yang dalam satu hari satu malam itu 5 waktu kita baca terus samawati wal ardo. Itu langit dan bumi. Nah, menurut buku ini gimana itu? Seperti apa itu? Apa itu langit dan bumi? Baik, yang dimaksudkan bumi adalah tempat kehidupan, tempat makhluk hidup dan manusia. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat 78 ayat 6. Bukankah kami sudah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Arti daripada sebagai hamparan di sini adalah tempat kehidupan, yaitu makhluk hidup dan manusia. Nah, disampaikan oleh Allah bahwa bumi itu adalah 7 buah bumi Dalam samawati wal arda tadi. dalam samawati wal arda. Samawati jadi kira-kira begini. Bumi itu terdiri daripada 7 bumi. Maksud 7 bumi di sini adalah 7 planet yang mempunyai kehidupan. Itu dikatakan langit. Jadi lengkapnya langit dan bumi. Jadi semacam sebuah lingkaran. Kira-kira lebih kurang begitu. Kadang-kadang kita berangkat dari sinilah pemahaman sedikit keliru. Umpama seorang kita bertanya kepada seseorang, langit dan bumi itu berapa bendanya? Yang ditanya akan menjawab 2. Satu bumi, yang satu lagi langit. Yang mana yang bumi ini yang kita pijak dengan mantap. Tapi yang mana yang dikatakan bumi? Langit. Langit, dia menunjuk dengan ragu yang mana yang dikatakan langit. Jadi tidak ada kata pasti di sana. Jadi Allah menerangkan di dalam Al-Quran yang dikatakan 7 buah bumi yang punya kehidupan tadi diterangi oleh satu matahari. Itulah langit dan bumi. Mungkin bisa kita umpamakan, kita contohkan kepada kalimat lain yang kita pakai sehari-hari. Kampung dan rumah rapi. Apakah kampung dan rumah itu 2 benda? Tidak. Nah, demikianlah langit. Langit dan bumi bukan 2 benda. Sering kita dengar satu langit dan satu bumi. Jadi yang terjadi, satu matahari diorbit oleh 7 bumi. Sebenarnya itu adalah tata surya yang terdiri dari 9 planet kalau nggak salah, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Tapi yang diakui sebagai bumi oleh Allah yaitu 7 buah. bumi yang mempunyai kehidupan yaitu 7. Yang diberi ciri yaitu planet yang mempunyai bulan. Kira-kira gitu. Jadi yang namanya samawati wal arda itu dalam bahasa sains tata surya. Tata surya, sinonimnya di dalam bahasa ilmu pengetahuan tata surya. Di dalam bahasa Al-Quran di situ samawati wal arda Wal ardi. wal ardi. Nah, jadi langit dan bumi. Ringkasnya langit beserta bumi-bumi, tapi disingkat langit, yaitu langit yang dalam bahasa Al-Qurannya samawati. Oke, baik pemirsa, mungkin di situ ada penjelasan. Jadi yang namanya samawati wal ardi yang dibaca oleh umat muslim dalam 1 kali 24 jam itu ada 5 waktu di situ.
tidak pernah tinggal, samawati wal ardi itu disebut terus. Namun di sini pengertiannya sangat detail mungkin di sini. Arti dari kata tersebut kita sebut setiap waktu dalam melakukan sholat itu ada samawati wal ardi. Demikian kira-kira bentuk pengertian daripada kata itu. Namun mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa yang sempat menonton video ini. Oke, kita akan lanjut. Mungkin video-video yang akan datang kita upload ulang masalah kelanjutan dari bab per bab atau tema per tema daripada isi buku ini. Oke, kita tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.